Halo, selamat pagi. Nama saya Kayla Kania. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hal-hal penting dalam public speaking dan presentasi yang efektif. Ya, pada video kali ini, saya menjelaskan mengenai hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam aktivitas public speaking, presentasi. Public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tetapi banyak juga pesan yang disampaikan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Public speaking juga merupakan kemampuan berbicara di depan audiens dengan tujuan menyampaikan pesan, informasi, dan atau gagasan secara efektif dalam berbagai situasi seperti pesan akademis, dunia kerja, maupun kegiatan organisasi. Kemampuan public speaking menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Seorang pembicara perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Dalam video ini saya akan membahas 5 aspek utama dalam public speaking, yaitu aspek komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, artikulasi, intonasi suara mengenai audiens, serta aspek pendukung lainnya. 1. Aspek verbal. Inti dari aspek verbal yaitu adalah apa yang kita ucapkan. Untuk poin utamanya biasanya ada dari pemilihan kata yang sederhana. Terus juga ada struktur penyampaian seperti kayak pembukaan, isi dari pembicara, terus penutup, dan inti dari segala ucapan kita. Yang ketiga, hindari kata berlebihan atau ambigu. Untuk sebagai contoh, aspek utama yang komunikasi yang perlu diperhatikan, komunikasi verbal, yaitu pesan yang disampaikan melalui kata-kata atau bahasa lisan. Dalam public speaking, pemilihan kata harus disesuaikan dengan tujuan dan audiens. Bahasa yang digunakan jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Hindari penggunaan kata yang istilahnya sangat sulit kecuali jika audiens memahami hal tersebut. Selain itu juga penyampaian ini sangat banget penting ya. Presentasi umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, penutup. Pada bagian pembukaan biasanya pembicara memiliki tujuan atau menjelaskan tujuan dan gambaran umumnya materi. Sedangkan bagian isi, pembicara itu menyampaikan poin-poin secara runtut. Sedangkan bagian penutup, pembicara menyampaikan atau memberi kesimpulan dan penegasan kembali terhadap pesan utama yang disampaikan. Komunikasi verbal terstruktur akan membantu audiens mengikuti alur presentasi dan memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada aspek komunikasi nonverbal. Biasanya inti dari aspek tersebut adalah biasanya bahasa tubuh, kontak mata, terus juga gestur tangan seperti yang saya lakukan, ekspresi wajah, postur tubuhnya, contoh narasinya seperti apa sih. Nah, selain apa yang disampaikan melalui kata-kata nih, komunikasi nonverbal juga memiliki peran yang sangat penting dalam public speaking. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, bahasa postur tubuh, bahasa tubuh yang memiliki dapat memperkuat pesan verbal dan menunjukkan kepercayaan diri. Untuk kontak mata misalnya dapat membantu membangun kedekatan dan mempercayai dengan audiens. Gerakan tangan yang wajar dapat
bantu menekankan poin-poin tersebut. Sementara ekspresi wajah yang sesuai dengan menunjukkan antusias dan keseruan. Sebaliknya, bahasa tubuh yang kurang tepat seperti membungkuk, sering melihat catatan, atau gerakan yang berlebihan dapat mengurangi perhatian audiens. Oleh karena itu, pembicara perlu mengontrol, menyelaraskan komunikasi nonverbal dengan yang disampaikan. Yang ketiga, inti atau cara untuk disampaikan. Biasanya poin utama pelafalan. Yang ketiga itu aspek artikulasi, intonasi suara. Cara yang disampaikan harus pelafalan jelas, kecepatan bicara, penekanan kata, variasi intonasi. Ya, yang contohnya aspek berikut adalah artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi berkaitan dengan penjelasan dalam mengucapkan kata-kata, sedangkan intonasi berkaitan dengan tinggi atau besarnya suara yang sedang disampaikan. Artikulasi dengan jelas pentingnya audiens menangkap setiap kata-kata yang baik. Pembicara sebaiknya tidak berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Kecepatan bicara yang seimbang akan membantu audiens memahami. Yang keempat, ada aspek mengenal audiens. Aspek mengenal audiens, siapa yang kita ajak bicara, seperti usia, latar belakang, kebutuhan audiens, menyesuaikan bahasa contoh, tingkat formalitasnya. Aspek selanjutnya yang tidak kalah penting, mengenal audiens. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla Kikania. Pernah gak sih kalian ngerasa gugup, suara gemetar, atau blank di otak kalian pas harus presentasi depan kelas, dosen, atau rekan kerja nih? Tenang, wajar banget guys. Bahkan pembicara profesional pun dia juga pernah ngalamin loh. Ya, di video kali ini saya akan berbagi 5 tips penting bisa percaya diri, menyampaikan pesan dengan jelas, bikin audiens tertarik, dan jangan khawatir ya. Tipsnya praktis, gampang, dan bisa banget kalian ikutkan ya. Yuk kita mulai yuk. Oke, untuk tips yang pertama, kuasai materi, jangan hanya menghafal. Tips yang pertama, kuasai materi, jangan cuma menghafal. Oke, bayangin nih kalian lagi menghafal kata satu per satu, tiba-tiba lupa di kalimat pertengahan. Panik gak sih? Panik lah. Aku juga pernah ya ngerasain kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu paham inti dari penjelasan materi tersebut, bisa kita jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri ya, lebih fleksibel juga, terdengar natural ya. Jadi kalian bisa langsung gunakan aja tips tersebut. Tips yang kedua, bahasa tubuh atau berbicara. Nah, kalau misalnya kamu tahu 55% komunikasi itu nonverbal loh. Jadi postur tubuh yang tegap, kontak mata audiens ya dengan audiens, gestur tangan seperti aku ini wajar itu penting. Hindari gerakan berlebihan, menunduk, ekspresi wajah yang tidak ramah dan tidak senyum bikin audiens itu menjadi nyaman. Jadi kita harus senyum dan ramah. Tips yang ketiga adalah artikulasi intonasi. Jadi artikulasi intonasi ini perlu banget, penting kalian ketahui. Kenapa ya kira-kira artikulasi itu perlu banget diketahui? Oke, kita kulik ya. Jadi bicara yang jelas, jangan terlalu cepat, beri jeda di poin-poin yang emang sangat diperlukan supaya audiens sempat menyerap informasi yang kita sampaikan ya. Gunakan intonasi naik turun rendah suaranya. Kenapa sih? Terdengar hidup, biar hidup tuh nggak terlalu monoton. Terus juga kalian tuh bisa berinteraksi. Contohnya tuh kalau ada kata-kata penting, strategi sukses, berikan penekanan yang lebih tegas. Oke. Tips yang keempat, kenali audiens kamu dengan. Tips yang keempat, kenali audiens kamu. Jadi gini, kita ulik ya. Yang keempat, kenali audiens kamu. Siapa sih yang mendengarkan presentasi kamu? Mahasiswa kah, dosen, profesor kah? Kita nggak ada yang tahu. Jadi dengan memahami audiens atau topik yang kita sampaikan, kamu bisa memberi gaya atau contoh penyampaian. Contohnya kalau audiens mahasiswa, gunakan analog ringan dengan kata-kata sehari-hari mereka. Kalau audiens
Profesional itu lebih formal dan fokus mengenai fakta dan data. Kalau audiens presentasi lebih tepat pada sasaran, audiens tidak engagement ya. Tips yang kelima nih ya, jangan gugup dan mudah percaya diri ya. Kendalikan gugup kalian. Gugup itu wajar, pembicara profesional pun mengalami gugup, tapi ada triknya. Trik dalam nafas atau fokus dalam pesan yang disampaikan, dan ingat bahwa audiens ingin mendengarkan bukan menilai. Latihan berulang kali juga membantu kalian coba kendalikan gugup. Coba latihan depan cermin atau teman-teman dan catat bagian-bagian yang kurang percaya diri deh. Sering latihan semakin nyaman tampil di depan orang. Untuk bonusnya itu, di antara semua kita harus ada humor ringan atau cerita-cerita singkat nih ya. Kalau waktunya memungkinkan, tambahkan humor ringan atau cerita singkat yang relevan. Audiens tidak lebih mudah fokus mengingat pesan kalau ada hiburan singkat di sela presentasi. Tipsnya, ingat jangan berlebihan dan pastikan relevan dengan topik tersebut. Oke, aku closingan dulu. Jangan lupa di closing, di antara semua kita harus perlu closingan ya. 5 tips public speaking presentasi, yaitu kuasai materi itu, bahasa tubuh mendukung, artikulasi dan intonasi, kenali audiens, percaya diri. Kalau kamu menerapkan tips ini, presentasi kamu lebih percaya diri, pesan disampaikan jelas dan audiens lebih elegan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa praktikkan di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.